Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama gua Fahri Jalamullah. Di sini gua berbeda dari video sebelum-sebelumnya. Jadi gua di sini mau unboxing, bukan sebuah jurnal lagi, bukan perjalanan ke gunung, bukan ke pulau juga. Di sini gua mau unboxing suatu kamera yang menurut gua cocok buat para YouTuber, buat para content creator. Tentunya kayak gua buat YouTuber pemula, jadi kamera ini cocok banget. So, tonton terus videonya dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Fahri Jalamullah. Oke, sekarang langsung ke intinya. Gak perlu basa-basi, dan ini dia Canon EOS M50. Menurut gue ini kamera terbaik ya, karena kamera terbaik saat ini buat YouTuber pemula, buat content creator, buat vlogger gitu ya. Ini cocok banget sih. So, kita langsung buka aja. Tapi sebenarnya gue masih ragu kalau unboxing, jadi kalau buat unboxing kayaknya gak usah karena udah banyak yang unboxing. Dan berhubung kamera juga udah dipakai di sana, ini lagi dipakai, itu menggunakan lensa Vixion 50 mm f1.8. jadi unboxingnya jadi gak usah kita ngomongin si kameranya aja, kita bahas tuntas kameranya. Oke. Kalau emang unboxing sih cuman gini doang sih sebenarnya. Gue beli di Mitra Kamera nih. Mitra Kamera dapat bonus banyak pas di Mitra Kamera tuh. Unboxingnya gini doang sih sebenarnya. Unboxingnya gimana sih, cuman biasa aja gitu kan. Kita nggak butuh unboxing, kita bahas tuntas aja kamera yang pas buat YouTuber, buat vlogger, buat content creator. So, kita lanjut ke videonya. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Fahri Jalamullah biar gue merasa terbantu sama dukungan kalian juga, biar gue terus semangat gitu buat bikin video-videonya. Oke, langsung ke kameranya. Nah, langsung ke kameranya. Ini dia Canon EOS M50 yang disebut-sebut buat YouTuber pemula ya. Ini buat cocok banget sih, karena oh iya, sebelum lanjut ke Canon EOS M50 itu, menurut gua daripada ini kan mirrorless ya, menurut gua daripada DSLR buat konten kreator, YouTuber segala macam ya, cocoknya ini mirrorless. Karena apa? Karena ya compact aja gitu, dibawa kemana-mana enak banget. Jadi ini yang terbaik itu, mirrorless sekarang, tahun sekarang itu menurut gua ini yang terbaik sih. Oke, langsung aja. Bisa kalian lihat kelebihan pertama. Gua ngebahas kelebihan dulu dari sebelum kekurangan, karena kebanyakan orang kan nilai orang juga mulai dari kebagusannya dulu, kejelekannya belum kelihatan gitu. Apaan sih gue ya? Yaudah, pertama, Canon EOS M50 itu layarnya udah flip no, bisa ke depan biar buat vlog gitu kan, buat vlog, jadi buat vlog enak. Gue contohin ya. Oh, jadi di video kali ini gue mau review gitu, unboxing segala macam. Jadi enak, kita bisa lihat layar depan gitu, nggak kayak Canon M6 ke bawah kalau nggak salah. Nah, kalau ini jadi kita bisa lihat ini enggak kan, kalau SM6 ke bawah tuh, jadi kalau pakai tripod segala macam keganggu. Jadi ini nggak keganggu sama sekali. Nah, keuntungan yang kedua itu udah ada apa sih? Optical viewfinder. Udah, pokoknya itu aja, bahasa Inggris gue kurang. Oh ya,
Jadi kelebihannya itu, gue tadinya sebenarnya pengen ngambil Sony Alpha 6000, berhubung ini kayaknya bagus juga ya, soalnya nggak kayak DSLR tuh kan. Ini mah kalau DSLR tuh meskipun layar mati dia tetap masih bisa dilihat gitu kan. Kalau mirrorless tuh nggak bisa, nyala dulu dia kameranya baru bisa lihat. Terus ini kayak ada optiknya gitu kan, kalau udah ketutup langsung pindah ke ini, dia langsung pindah ke sini, dia kayak ada LCD-nya gitu, langsung pindah ke sini tuh. Nah kan tuh, jadi langsung ini langsung pindah. Terus ada buat kalian yang apa sih, matanya minus atau plus gitu, dia ada pengaturannya di sini. Nah di bawah sini nih ada pengaturan buat plus minus gitu. Jadi gua kan mata gua mini, jadi cocok banget lah pakai ini. Terus kelebihan yang ketiga yaitu udah 4K. Tapi balik lagi 4K tuh menurut gua tergantung kebutuhan masing-masing sih ya. Kalau gua sendiri sih masih pakai Full HD sih, masih pakai Full HD, masih udah cukup banget. 60 fps sih udah keren lah gitu. Maksudnya 4K di tahun sekarang tuh belum kepake banget gitu kan. Jadi ya menurut gua emang gak kepake banget sih, tapi ya itu cukup banget sih kata gua. Jadi buat tahun-tahun berikutnya mungkin 4K tuh udah mulai kepake, jadi worth it lah kamera ini. Terus kelebihan yang keempat tuh dia udah ada jack audionya. Jadi gue sebelum pengen ngambil ini sama Sony tuh, kekurangan Sony tuh emang gak ada jack audionya gitu kan. Kalau ini ada, dia ada. Kalau Sony Alpha 6000 gak ada dia. Terus lagi-lagi ke yang kelebihan ke-6 tuh dia gak tau sih, menurut gue ini kelebihan apa kekurangan, dia flashnya tuh tinggal gini doang. Menurut gue sih kelebihan ya, tapi gue agak risih juga sih. Kadang gue pas nyimpen di tas gitu ya, pas gue dibawa ke gunung, dia kadang gini sendiri tuh, dia sendiri kayak gini. Takutan pas di tas dia apa sih, kebeletak gitu, gak apa sih maksudnya nyangkol gitu ya, apaan nyangkol, maksudnya nyangkut gitu kemana gitu, takutan patah tadi gitu kan. Tapi gue risih juga sih. Emang kalau gini tuh ya gampang gitu. Kalau lu lagi motret gitu ya, butuh flash gitu, butuh pencahayaan lebih, tinggal gini doang gitu. Nah itu dia. Menurut gue gak tahu sih, gue nggak tahu kelebihan kekurangan, tapi ya bagus sih kata gue, cepet gitu. Terus dia tuh udah ada image stabilizer. Jadi kalau rekam video dia jadi agak ini, nggak goyang-goyang banget gitu. Dia lensnya udah ada image stabilizer 15-45 mm. Terus keuntungan yang selanjutnya itu dia udah apa lagi ya? Oh iya, dia prosesornya udah pakai digit apa ini? Digit 8. Udah pakai prosesor terbaru, jadi pastinya bening banget sih. Menurut gua itu sih kelebihannya, nggak ada lagi. Oh iya, kita bahas kekurangannya. Kekurangannya itu pertama, dia kan mirrorless ya. Nah, gue mirrorless tuh kekurangan pertama mirrorless tuh lensa. Masalah lensa pasti buat para videographer, content creator, fotografer gitu, pasti lensa tuh penting banget. Terus menurut gue lensa kit ya pasti nggak cukup gitu kan, lensa kit itu pasti nggak cukup. Nah masalah lensa, kalau masalah ini kan kamera mirrorless,
Jadi dia ada sih mirrorless tuh lensa fix. Contoh gua ngambil lensa fix ya. Lensa fix tuh dia adanya cuman ada yang 22 mm. Yang paling murah maksudnya kan. Kalau yang berapa tuh? Yang 6 jutaan, ya 7 hampir 7 jutaan tuh. Yang f1.4 tuh. Cakep banget sih pasti tuh. Contoh gua ngambil yang F2-nya 22 mm f2 tuh. Jadi kurang sih menurut gue itu. Jadi udah mahal juga kan. Kalau DSLR kan dari dulu udah ada, terus udah banyak juga. Jadi ya keuntungan DSLR tuh ya itu. Kalau ini kurang sih kata gue. Masalah lensa tuh perlu dipertimbangkan lagi. Tapi bisa sih diakalin. Contohnya kayak gini. Dia kan dibuka sama gue ya. Pakai adapter mic. Gue buka dulu. Nah, ini pakai lensa DSLR apapun juga bisa. Adapter kayak gini nih. Gue paling murah sih Meike, Viltrox. Terus yang bagusnya sih Canon sih ya, bawaan Canon. Tapi ya gimana budget sih. Contoh nih gue pasangin lensa Yongnuo 50 mm f1.8. Nah, jadi kayak gini. Jadi lebih besar lagi sih. Apalagi kalau lensa yang tele gitu kan, kayak berapa milimeter ya, pokoknya gitulah. Bisa pakai kayak gini, diakalin kayak gini. Tapi autofocusnya sih ya gimana adapter sih. Tapi menurut gue pakai Canon EOS M50 tuh udah cukup banget. Cukup buat video sinematik gitu, udah cukup banget. Nah, lanjut lagi ke videonya. Kekurangannya tuh pasti mirrorless tuh boros baterainya boros. Jadi harus dipertimbangkan lagi lah. Jadi kalau mau beli kamera ini pertimbangan lagi, harus siapin budget buat beli baterai tambahan karena baterainya tuh boros banget. Gue pakai baterai satu tuh paling pakai 2 jam gitu kalau nonstop ya. Kalau jarang-jarang sih ya setengah hari juga bisa, 1 hari full juga bisa sih kalau jarang-jarang gitu. Kayak gue kemarin ke Gunung Cikuray kepake ya lama sih, lumayan, tapi cukup sih satu baterai kalau emang pemakaian yang gak terlalu ekstrim banget gitu kan. Udah sih kata gue nggak ada kekurangannya lagi sih, cuman gitu doang. Nah gue udah worth it sih, karena ya kamera di harga 10 juta tuh cukup banget sih. Tapi yang gak pemula banget sih, maksudnya kalau pemula kan contoh kayak Canon EOS M3 tuh, M10, M100 pemula. Kalau ini sih kata gue udah masuk ya, masih entry level sih, tapi harganya lumayan masih mahal sih. Kayak garansi resminya kan masih 10 juta. Kalau garansi distributornya itu 8 jutaan. Itu. Udah, pokoknya itu doang. Nah, itu tadi review dari Canon SM50. Nah, sekarang kita lanjut ke hasil Canon M50 sekaligus penutupan. Pokoknya Canon EOS M50 tuh menurut gua, pengalaman gua selama pemakaian 1 bulan lebih itu, gue sebagai youtuber pemula dan konten kreator, menurut gue ini cukup worth it banget lah. Pokoknya saran gue sih lebih baik memilih ini. Oke, gitu aja. Ini dia hasil dari Canon EOS M50.
Kayak yang kaget pan. Nah mundur. Aisyah kuno mundur. Percuma maju ge teu dihargaan. Percuma maju kayak Samsul bro. Ai Samsul. Wow, fuck. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Faridul Amrullah. Terima kasih.